Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini Bapak dan Ibu, kami dari komunitas belajar Skillful Teachers melanjutkan webinar untuk seri keempat, insya Allah ya, dengan tajuk bedah modul P5. Tapi sebelumnya karena ini ada 2 peserta istimewa, kayaknya perlu dapat door prize. Ada Bu Iput ya panggilannya, atau Bu Angput tulisannya ya, dan Bu Dahlia. Boleh tahu Bu dari sekolah mana? Ya Bu Dahlia, Assalamualaikum, dari Tanjung Pinang atau dari luar Tanjung Pinang Ibu? Waalaikumsalam. Kami dari luar Tanjung Pinang, dari SMP Negeri 2 Lais, Kabupaten Musi Banyu. Oh, di Palembang ya Bu ya? Iya, Oh, Palembang. Masya Allah, jauh ya dari Palembang ya. Selamat bergabung Bu, semoga diskusi kali ini bisa banyak diambil manfaatnya. Ibu, kalau boleh tahu, bertugas di jenjang TK, SD atau SMP Bu? SMP. SMP, baik, Masya Allah. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ada Bu Sama-sama. Angput ya, Bu Angput. Ibu mungkin bisa menyebutkan identitasnya Bu agar kami bisa lebih terbayang partner diskusi hari ini. Oh ya, namanya Ibu Wahyu sebenarnya Bu. Oh Bu Wahyu, iya Bu Wahyu dari mana Bu? Di SMP 2 Getasan, Kabupaten Semarang. Oh di Semarang, Jawa Tengah ya Bu ya? Iya, selamat bergabung juga Bu Wahyu. Dari jenjang apa ya Bu Wahyu? SMP. SMP juga gitu, alhamdulillah. Ya, baik Bu Dahlia dan Bu Wahyu yang sudah sangat antusias pada sesi kali ini, tepat waktu sekali join sebelum pukul 15.50 tadi ya. Salam kenal, saya Bu Lili Fajriah Laili dan Bu Aini hari ini yang akan juga menjadi narasumber untuk bedah modul P5. Kami berdua bertugas di Sekolah Islam The Green Camp, saya dari jenjang SMP dan Bu Aini sebenarnya untuk semua jenjang sampai SMA, tapi lebih spesifik untuk periode ini sering di jenjang TK. Sehingga nanti kita akan coba bedah mulai dari jenjang TK. Jika masih ada waktu, kita akan tampilkan juga contoh-contoh di jenjang SD dan SMP. Salawat dan salam kita sampaikan juga untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita masih termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir. Kegiatan ini akan dibuka nanti dengan menampilkan modul TK ya, ibu-ibu ya, sambil sharing di sini. Mungkin kalau dari Bu Dahlia dan dari Bu Wahyu ada tanggapan, nanti di sesi-sesi tertentu akan kita luangkan waktu juga untuk berdiskusi dan saling memberi tanggapan. Dalam hal ini kami pun, meskipun SMP Islam The Green Camp sudah lolos sebagai sekolah penggerak angkatan 3, tapi memang program pembinaan untuk sekolah penggerak sendiri
belum dimulai, Ibu-ibu. Jadi insya Allah baru akan dimulai pada tahun pelajaran 2023-2024. Jadi kami sendiri mendapatkan pengalaman dan informasi itu dari studi banding, dari webinar-webinar yang kami ikuti gitu. Terakhir yang kami lakukan adalah bersama Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang melakukan studi banding ke sekolah penggerak yang ada di Kota Batam. Mudah-mudahan dari apa yang kami bagi itu bisa memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sebagai sesi untuk mengawali ya bedah modul TK, kita coba share screen. Apakah sudah terlihat izin Ibu Dahlia dan Ibu Wahyu? Bu Sarmini juga tadi baru bergabung ya. Nggak usah dihidupkan. Dalam proses Bu, Dalam muter-muter. proses loading ya. Iya. Share screen PDF, Ibu. Oh iya. Sudah terlihat, Ibu-ibu? Sudah Bu. Sudah ya. Baik. Bu Aini merupakan tim Litbang, Bapak dan Ibu, atau R&D di TK Islam The Green Camp. Yang membuat modul ajar ini secara umum adalah guru-guru bersama kepala sekolah di TK Islam The Green Camp, namun beliau biasanya rutin melakukan supervisi dan pengawasan di pelaksanaan kegiatan-kegiatan di TK Islam The Green Camp. Bu ini mau share screen langsung dari tempat Bu ini atau oh ya, ya saya stop aja. Ya, kata Bu ini ada revisi dari yang file yang ada di saya, jadi mungkin lebih efektif jika beliau share langsung dari perangkatnya. Sudah saya add. Ya. Sebagai pengantar juga, Ibu-ibu, kalau saya pribadi gitu ya melihat di pelaksanaan P5 ini rata-rata sekolah, video-videonya juga sudah ramai beredar sejak November kemarin hingga menjelang liburan sekolah ini. Pada dasarnya sebelum era kurikulum merdeka dan P5 ini, sekolah-sekolah itu sudah sering ya melaksanakan semacam pameran, festival, karnaval, dan sebagainya gitu. Sekilas kegiatan P5 di beberapa sekolah itu hampir tidak ada bedanya dengan pawai budaya atau karnaval-karnaval. Tapi jika kita kulik lebih detail, bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dari sisi sasaran akhir. Kalau pada kegiatan karnaval, festival itu biasanya tidak sampai dikemas di tahapan assessment. Jadi hanya sebatas selebrasi atau seremonial atau perayaan yang lepas begitu saja gitu. Tapi pada kegiatan mirip seperti karnaval atau festival, hanya saja itu merupakan P5, apalagi P5 yang berpusat pada murid, itu seharusnya kegiatan dirancang sampai ada rubrik penilaiannya. Jadi dan jelas di dalam rancangan itu di mana peran murid. Nah, itu kata kunci ibu-ibu yang biasanya kami fokuskan ketika merancang modul untuk P5 dan merancang kegiatan P5, di mana letak peran murid. Jika ternyata pertanyaan itu belum berhasil dijawab, berarti jangan-jangan P5 ini belum berpusat pada murid. Demikian mungkin berdasarkan hasil pengalaman yang biasanya kami lakukan di sekolah.
Jika tidak hati-hati, kita bisa terjebak pada kegiatan yang sepertinya tampak seperti proyek, tapi tidak berpusat pada murid, atau tampak seperti proyek, tampak seperti P5, tapi tidak bermakna bagi peserta didik kita. Ya, nanti Bu Aini mungkin akan membedah dan menjelaskannya lebih lanjut. Kami persilakan waktu untuk menyampaikan kepada Bu Aini. Baik, jazakillah khairan kepada Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya sudah terdengar ya Ibu Dahlia dan Ibu siapa tadi? Bu Wahyu, ya. Wahyu ya, oh iya. Ada dengungan Bu Ai, mungkin bisa diulang colok. Oh iya, di sini jelas Jelas terdengar. ya. Ya. Baik, alhamdulillah segala pujiannya milik Allah. Kemudian kita juga bersalawat kepada teladan kita semuanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik ibu-ibu semua, untuk sore hari ini ya, di hari Jumat yang berkah ini, senang sekali bisa bergabung di komunitas belajar ini untuk berbagi ya. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau saya prinsipnya senantiasa belajar gitu kan, dari sumber-sumber belajar yang ada baik di sekolah maupun di tempat lainnya. Sore hari ini insya Allah kami akan coba sharing, coba berbagi gitu kan, berkaitan dengan modul project untuk pembelajaran P5 ini di tingkat PAUD, khususnya di TK Islam The Green Camp yang sudah kami laksanakan kegiatannya ini di bulan November yang lalu, berawal dari Oktober ya, dari Oktober sampai di puncak kegiatannya itu di bulan November. Kalau kami pelajari untuk modul-modul proyek ini sebenarnya tidak ada format yang baku ya, Ibu-ibu, tidak ada format yang baku. Tapi mungkin ada komponen-komponen inti gitu kan yang harus ada di setiap modul gitu. Kalau yang sudah kami coba buat seperti ini formatnya, jadi ada di bagian awal ini, di halaman pertama ini merupakan yang dipilih serta topik yang diangkat. Ya. Ini jenjang yang melaksanakan di TKB, siswanya ada 30 orang gitu ya. Nah, dalam proyek ini dari 4 tema yang disediakan oleh pemerintah, kami memilih tema Aku Cinta Indonesia, ya. Harapannya ini bisa menjadi salah satu solusi gitu kan untuk memupuk rasa cinta tanah air gitu ya, budaya gitu kan, melalui pengenalan terhadap budaya daerah yang mulai kita kenalkan sejak usia dini. Dan karena ini adalah bisa dikatakan proyek perdana gitu kan dalam konteks P5 ini, maka
kami turunkan lagi gitu ya tema ini menjadi topik yang lebih mengerucut. Jadi dari tema yang besar gitu kan, Indonesia gitu kan, kami kerucutkan lagi ke lingkup yang lebih kecil, yaitu mengangkat kota tempat kami tinggal gitu ya di sini. Jadi sebelum anak-anak dikenalkan dengan dengan beragam budaya dari seluruh Indonesia, maka mereka terlebih dahulu gitu kan dikenalkan dengan budaya atau kearifan lokal gitu ya, atau kearifan daerahnya gitu. Maka kemudian tercetuslah gitu ya topik, yaitu Tanjung Pinang Kampung Kita gitu ya. Jadi karena di sini Melayu ya Ibu-ibu, jadi kita pakai logat Melayu gitu ya. Jadi topiknya adalah Tanjung Pinang Kampung Kita. Kenapa gitu ya kami pilih diksi ini gitu ya, diksi ini sebagai topik pameran? Pertama karena proyek ini kami alokasikan waktunya itu di sekitar bulan Oktober. Nah, itu bertepatan juga dengan hari jadi kota Tanjung Pinang gitu ya. Kemudian alasan berikutnya kenapa kami milih kampung kita ini, karena Tanjung Pinang Kampung Kita ini semacam jargon gitu ya dari kota Tanjung Pinang, dan anak-anak cukup familiar gitu ya dengan ada sebuah ikon di salah satu sudut kota Tanjung Pinang, yaitu di kami laut ya, kalau di sini namanya tepi laut. Nah, di sana terdapat ada sebuah spot gitu yang biasanya juga bisa dipakai untuk berfoto gitu kan. Nah, di situ ada ikon kemudian bertuliskan Tanjung Pinang Kampung Kita gitu. Jadi kami mengangkat topik yang memang menjadi jargon dari kota Tanjung Pinang. Seperti itu. Kemudian setelah topik di bawahnya juga supaya lebih terlihat gitu ya, supaya lebih mengingat kembali gitu kan, jangan sampai ini sekedar project yang yang lepas gitu ya. Maka kami cantumkan profil pelajar Pancasila ini di bagian awal seperti itu. Untuk tema ini kami mengambil tiga profil gitu kan. Yang pertama beriman dan bertakwa, kemudian kebinekaan global, dan bergotong royong. Dari profil beriman dan bertakwa, elemen yang kami pilih itu adalah akhlak kepada manusia. Kemudian elemennya juga kami cantumkan di sini, mengutamakan perasaan, menghargai perbedaan, gitu ya. Kemudian profil kebinekaan global kami pilih satu elemen dan satu sub elemen. Kemudian bergotong royong juga seperti itu. Jadi nanti dari kegiatan ini anak-anak akan diajak menggali dan mengenal budaya daerah. Dari sub-elemen ini kemudian ini ide project gitu kan yang akan kami angkat, yaitu pameran budaya Melayu. Pameran namanya Tanjung Pinang Kampung Kita, sesuai dengan topik yang kami ambil untuk tema ini. Berikutnya juga ada kolom tujuan dari kegiatan. Tentunya kita mengacu lagi kepada yang di atas gitu ya, karena ini yang akan menjadi nanti asesmen gitu kan, yang akan fokus diamati oleh guru-guru terhadap capaian anak peserta didik gitu ya. Jadi ada 3, anak mengenal persamaan dan menghargai perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian anak mengenal budaya daerahnya. Jadi nanti dari kegiatan ini anak-anak diajak menggali dan mengenal budaya daerah seperti makanan khas gitu ya, budaya permainan tradisional di Tanjung Pinang, termasuk juga ikon-ikon kebanggaan kota Tanjung Pinang.
Dari ide proyek ini yaitu pameran budaya Melayu, event ini kami harapkan menjadi sarana juga bagi anak untuk mereka bisa mempresentasikan apa yang telah mereka dapatkan selama proses pembelajaran harian yang mengangkat topik ini seperti itu. Kemudian juga ada kolom alokasi waktu. Alokasi waktunya itu 18 hari. Ini dari persiapan ya, dari mempersiapkan bahan-bahan atau konten yang akan diangkat nanti di pameran, kemudian sampai dengan pelaksanaan kegiatan pameran gitu. Di sekolah kami gitu kan, porsi kurikulum dinia itu lebih besar daripada kurikulum umum gitu. Jadi kalau secara teknis dalam sepekan itu untuk kurikulum umum gitu, atau IKM ini dalam sepekan itu ada 2 kali ya yang memang dialokasikan khusus gitu kan. Jadi untuk proyek ini kalau hitungan pekan gitu ya, hitungan minggu itu kami alokasikan sekitar 10 minggu gitu ya. Dengan setiap pekannya itu hanya ada dua hari gitu ya, 2 kali. Itu kemudian ini di halaman berikutnya ada deskripsi umum project gitu kan. Karena modul ini kami coba susun sebaik mungkin gitu kan, harapannya ketika siapapun fasilitator atau guru-guru yang menjalankan proyek ini bisa memahami dengan baik apa yang kami harapkan gitu kan. Jadi di sini ada deskripsi umum proyek. Proyek pameran budaya Melayu ini dengan topik ini merupakan pengembangan dari tema tadi Aku Cinta Indonesia. Kemudian proyek ini bertujuan untuk menunjang struktur kurikulum P5, program muatan lokal gitu kan, termasuk juga menunjang goals gitu dari TK Islam The Green Camp. Terus kemudian juga ada alokasi waktu gitu ya. Untuk pameran itu sendiri itu akan dilaksanakan selama 2 hari dan penjelasan singkatnya juga ada di deskripsi umum ini. Kemudian termasuk konsep lokasi gitu kan, akan diadakan secara outdoor dan juga indoor. Kemudian deskripsi umum juga berkaitan dengan stand-stand yang akan diadakan di pameran tersebut. Kemudian masih di bagian ini kami cantumkan juga peta konsep gitu kan, peta konsep untuk proyek pameran budaya Melayu. Peta konsep ini kami buat untuk memvisualisasikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pameran. Jadi kalau di sini ini versi narasinya gitu kan, kalau ini lebih kepada peta pikiran ya, atau mind mapping yang kami buat untuk untuk menjelaskan secara tertulis gitu. Kemudian ini ada alur pembelajaran atau alur pembelajaran proyek ini ada permulaan ya, tahap permulaan, kemudian tahap pengembangan. Kalau tahap permulaan itu seperti stimulus apa nih yang mau kita berikan kepada anak-anak, inspirasi apa yang mau kita berikan kepada anak-anak gitu kan, berkaitan dengan topik yang akan kita angkat gitu. Jadi yang mungkin selama ini biasanya diberikan dalam bentuk kegiatan membaca buku gitu ya, atau menonton video atau sosiodrama atau kegiatan lainnya gitu ya, yang tujuannya itu untuk membangkitkan rasa ingin tahu dari diri peserta didik gitu kan. Sehingga dari
kegiatan pemantik kegiatan awal tadi itu diharapkan muncul pengalaman gitu ya, wawasan, pengetahuan mereka gitu kan berkaitan dengan proyek yang nantinya akan kita kembangkan, yang akan kita lakukan. Gitu. Nah, kemudian ada tahap pengembangan ya seperti di sini ya guru mendampingi gitu kan peserta didik untuk melakukan serangkaian proses persiapan gitu ya yang tujuannya untuk mendukung terlaksananya kegiatan pameran gitu. Kemudian ada nanti tahap evaluasi di mana di sini akan dilakukan tahap refleksi gitu kan dan juga apa namanya ya evaluasi gitu ya terhadap kegiatan yang telah dilakukan seperti itu. Kemudian di sini ada deskripsi singkat dari rencana kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dirancang ini akan dilakukan pada setiap pembelajaran harian. Gitu. Nanti guru-guru akan memetakan kembali kegiatannya itu per pertemuan gitu ya. Nah ini dikembangkan kalau di kami itu dikembangkan lagi dalam bentuk RPPH. Gitu. Nanti dari hasil produk kan dari kegiatan main kegiatan harian ini yang akan menjadi konten pameran di hari H pameran gitu ya. Kemudian di bawahnya ada kolom untuk inti pembelajaran. Jadi ini kegiatan awal ya untuk memantik ide atau imajinasi anak tadi ada kegiatan mendengarkan cerita gitu ya, membaca buku yang berkaitan dengan topik, menonton video makanan khas Tanjung Pinang, misalnya seperti itu. Kemudian juga berbincang-bincang gitu ya, termasuk juga di sini mungkin belum tercantum kegiatan awalnya itu dengan mendatangkan narasumber gitu ya yang bisa menjadi sumber belajar bagi anak-anak untuk topik ini. Berikutnya ada kolom ragam kegiatan main yang bisa dilakukan. Ini ada sekitar berapa nih 12 atau kegiatan main dari membuat kolase peta Indonesia. Jadi nanti kegiatannya apa anak-anak akan mengenal Pulau Tanjung Pinang itu berawal dari peta Indonesia ini. Seperti itu. Kemudian ada juga karena kita mengangkat Aku Cinta Indonesia, jadi untuk apa namanya untuk mengenalkan negara Indonesia itu kita baru peta sama ini saja sama bendera gitu ya, simbol kenegaraannya itu bendera. Kemudian setelah itu ada membuat kreasi tanjak, itu kan salah satu pakaian khas gitu ya Tanjung Pinang itu adalah tanjak. Kemudian baju kurung, kreasi baju kurung keke gitu. Kemudian kreasi perahu layar dan seterusnya. Gitu. Di bawahnya ini ada peta konsep materi. Peta konsep materi pembelajaran ini dibuat untuk memudahkan nantinya fasilitator dalam merancang pengembangan kegiatan, gitu kan. Jadi setelah membuat peta konsep ini guru dapat melanjutkan proses pengembangan rencana kegiatan dengan memilih salah satu subtopik gitu ya sebagai acuan dalam menentukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan bersama anak-anak gitu. Misalnya di sini ada subtopik makanan khas gitu ya, permainan tradisional, kemudian ikon kota gitu dan juga budaya. Kemudian setelah itu di halaman berikutnya ini kami cantumkan juga di modul itu sebaran kegiatan pembelajaran harian, gitu ya. Jadi di bagian ini tahapan ya atau sebaran kegiatan untuk memfasilitasi anak-anak mempersiapkan bahan-bahan yang akan dipamerkan saat pameran. Gitu. Di bagian ini ada 3 kolom gitu kan, ada kolom
pertemuan ke atau hari ke berapa, kemudian kegiatan awalnya apa, dan kegiatan pengembangannya apa gitu ya. Nah, ini nanti sebenarnya nanti dirinci lagi oleh fasilitator itu dalam bentuk RPPH khas sekolah gitu ya. Itu. Jadi ini kalau di sini tuh ada 10. Jadi dari awal mengenal negara Indonesia, kemudian mereka ada kegiatan pengembangannya membuat bendera Indonesia dengan beragam media gitu kan. Kemudian mengenal Kota Tanjung Pinang melalui peta Indonesia. Nanti kegiatan mainnya atau untuk pengembangannya mereka membuat peta Indonesia dengan teknik kolase daun atau kulit jeruk kering gitu ya. Kemudian dan seterusnya gitu, ada membaca buku tentang Kota Tanjung Pinang, ada juga membaca atau bercerita tentang makanan khas atau menonton video pembuatan makanan khas Kota Tanjung Pinang. Kemudian mereka kegiatannya membuat makanan khas Melayu. Dalam hal ini mereka mencoba kemarin membuat otak-otak, luti gendang, drum-drum gitu ya, dan juga teh tarik. Ini masih kelanjutan. Jadi kalau di total itu ada 12 kegiatan yang akan disebar dalam waktu pembelajaran selama 12 kali gitu ya. Tapi ini tentu saja tidak saklek gitu kan, artinya guru fleksibel merubah atau memodifikasi sebaran kegiatan ini sesuai dengan sesuai dengan kondisi di kelas. Kemudian di bagian akhir di modul ini kami juga cantumkan juga IO gitu ya, versi ringkasnya. Tujuannya tadi agar siapapun yang menjalankan modul ini bisa memahami dengan baik gitu ya. Jadi ini nanti tuh ada 3 stand yang akan dipamerkan gitu kan. Ada stand 1 itu display hasil karya anak. Ini konsepnya indoor. Di sini ada job desk-nya, kemudian ada panitia yang terlibat, ada guru pendamping, kemudian ada guide dari anak peserta didik gitu ya. Kemudian juga ada tutor di pojok karya. Jadi setiap stand ini ada pojok karya. Misalnya di stand pertama ini di display hasil karya anak itu ada pojok karya membuat tanjak gitu, membuat tanjak. Jadi nanti pengunjung itu selain mereka bisa menyaksikan hasil karya anak, mereka juga bisa mencoba gitu ya, mencoba membuat sebuah hasil karya gitu. Kalau di stand 1 mereka membuat tanjak gitu kan, yang difasilitasi atau yang menjadi tutor di sini adalah anak-anak kita gitu, karena mereka sudah dilatih di kegiatan harian gitu kan. Kemudian di makanan khas juga selain mereka mempresentasikan makanan-makanan khas yang ada di Kota Tanjung Pinang, juga nanti mendampingi pengunjung yang akan mencoba membuat salah satu makanan khas gitu, yaitu otak-otak. Kemudian di stand 3 ada stand permainan tradisional, ini konsepnya outdoor gitu. Ini sama yang bertugas guide ya, guide-nya yaitu anak peserta didik gitu, mereka mempresentasikan jenis-jenis permainan tradisional, kemudian mendampingi pengunjung juga yang akan mencoba permainan, dan juga mendampingi pengunjung untuk membuat salah satu permainan tradisional gitu kan. Dalam hal ini mereka mencoba membuat terompah tempurung seperti itu. Mungkin itu saja untuk modul ini. Mungkin tadi terlewat sasaran pengunjung gitu ya dari pameran ini. Itu kami melibatkan TK, salah satu TK yang lokasinya itu tidak jauh dari sekolah kami gitu kan. Jadi kami mengundang mereka sebagai pengunjung. Kemudian juga kami melibatkan
dari orang tua gitu ya sebagai pengunjung. Awalnya seperti itu, tapi kemarin dalam pelaksanaannya dengan beberapa pertimbangan gitu kan, akhirnya kita tidak jadi melibatkan orang tua sebagai pengunjung, tapi kita melibatkan dari kelas lainnya gitu ya, dari TKA, mereka yang menjadi pengunjung di hari kedua. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Hari pertama itu pengunjungnya dari TK yang lain gitu kan. Kemudian hari kedua itu dari kelas TKA di sekolah kita, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu, Bu Lili, untuk sampel ya, sampel modul project di TK Islam The Green Camp. Baik, jazakillah khair kepada Bu Aini yang sudah membagi praktik baik modul P5-nya ya, modul proyeknya di TK Islam The Green Camp. Kalau tadi saya simpulkan berarti kegiatan ini berlangsung 5 hari ya Bu pelaksanaannya? Atau hanya 2 hari? Kalau untuk pamerannya 2 hari Bu Lili. Oh 2 hari ya? Ya, 2 hari. 2 hari. Dan apakah sepanjang 2 hari itu jumlah murid TK yang terlibat 60 atau 30 ya Bu? 30, jadi 30 ya? 30 yang sebagai IO-nya, sebagai panitianya, penyelenggaranya itu 30. Nah itu kalau teknis ininya kemarin dibagi, jadi setiap stand itu ada 10 anak, dan 10 anak itu nanti yang akan dibagi perannya gitu ya. Ada yang menjadi tour guide-nya, ada yang menjadi tutor di pojok karya, seperti itu. Artinya dalam hal ini guru perlu memetakan peran anak-anak ini Bu ya. Jadi dari 30 peserta didik jangan sampai ada murid yang tidak mendapatkan jatah peran gitu ya dalam proyek maupun dalam hari H pamerannya seperti itu ya. Benar Bu. Jadi tadi ya kalau sampai di pembelajaran ke hari ke-11 itu sebenarnya untuk konten-konten yang akan didisplay itu sudah selesai gitu kan. Nah di hari berikutnya itu mereka akan diberi gambaran tentang pameran itu apa sih gitu kan. Ditunjukkan videonya, tayangan tentang pameran, kemudian tadi pembagian peran dan pembagian kelompok dan pembagian peran itu diberikan kepada mereka. Baik, artinya strategi yang digunakan dalam proyek kali ini fokusnya pameran ya Bu ya? Endingnya ya, walaupun bukan seluruhnya bentuknya pameran, tapi ending dan puncaknya adalah pameran. Perayaan gitu ya. Walaupun tidak semua P5 harus pameran sebenarnya ya Bu ya. Sebenarnya banyak strategi pilihan-pilihan model-model lain gitu ya. Tapi dalam hal ini yang dicontohkan di modul ini adalah menggunakan strategi pameran pada tahap akhir atau puncak kegiatannya. Kalau boleh dijelaskan Bu, itu kan saya lihat mata pilihan permainan seperti tadi, kemudian juga mata ke acaranya gitu ya, cukup banyak ya variannya, maksudnya cukup bukan hanya 1, 2, atau 3, tapi bahkan lebih seperti itu. Apakah itu ada kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi atau tipe-tipe anak yang profilnya ada di antara 30 murid di sekolah ini atau gimana Bu? Ada sih Bu Lili, tapi itu bukan tidak terlalu fokus kami ini kan ya, tapi contoh nih seperti misalnya di stand permainan tradisional gitu kan, itu memang kita memprioritaskan gitu kan untuk anak-anak yang memang dia cenderungnya kines ya, cenderungnya aktif seperti itu kan, seperti itu. Berdiferensiasinya mungkin di situ ya Bu Lili. Seperti itu. Kalau yang lainnya sih belum ini, kalau di sini belum terlalu dikaitkan gitu ya, tapi arahnya memang ingin mengakomodir ya. Dan kan memang ada tipe-tipe anak yang tidak terlalu senang duduk fokus dalam durasi yang panjang gitu ya. Lebih diarahkan untuk proyek-proyek yang lebih mengakomodir termasuk peran gitu ya. Mungkin ya. Dan tadi kan ada yang indoor, ada yang outdoor gitu. Mungkin untuk anak-anak yang cenderung kinestetik kayaknya kita prioritas untuk proyek
yang pamerannya outdoor Iya, gitu. benar. Dan ada kan anak yang punya kecerdasan verbal gitu Bu, ada yang tidak ya. Ya, makanya yang guide tadi Ya. untuk peran guide memang betul. Jadi kita memang memilih untuk anak-anak yang punya potensi atau punya tadi ya kecenderungan untuk berbicara lebih lah ya mungkin dibanding yang lain. Ya, berarti dalam hal ini guru harus mampu membaca peta kompetensi dan profil anak gitu, tapi mungkin bisa lewat assessment awal atau assessment non kognitif di awal gitu, supaya modul proyek yang dirancang itu lebih tepat sasaran seperti itu. Saya tidak bisa membayangkan betapa tidak serunya bahwa nanti misalnya yang guru tugaskan menjadi guide atau pemandu acara dan seterusnya itu adalah anak-anak yang pendiam, kemudian anak-anak yang cenderung tidak ekspresif, pasti acaranya menjadi garing gitu ya Bu. Cuman juga nih Bu Lili, cuman ada termasuk kalau bagi kami spesial momen juga. Jadi kadarullahnya pas hari H ada yang sudah dilatih gitu, ada yang sudah memang diperan sudah ditunjuk sebagai tour guide tadi ya. Kadarullah tidak hadir gitu kan. Nah, berarti kan kami harus mencari pengganti gitu ya. Pengganti. Memang waktu sebelum pelaksanaan itu kita tidak pernah satu peran itu tidak pernah satu orang gitu kan, selalu kita memilih dua gitu ya untuk berjaga-jaga gitu kan. Nah di hari H itu ada satu orang yang tidak hadir dan akhirnya kami harus coba gitu kan mencari pengganti yang lain gitu kan. Nah di kesehariannya mungkin tadi belum terlihat sebenarnya ya, tapi ternyata pas hari H, Masya Allah gitu ya, dia bisa mempresentasikan gitu ya, justru dia menunjukkan gitu kemampuan verbalnya yang di luar ini, di luar ekspektasi kami gitu ya, karena di pembelajaran hariannya dia belum terlihat. Nah itu juga ternyata dapat nih satu spesial momen gitu di kegiatan ini. Baik, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan Bu Aini, mungkin dari peserta, dari ibu-ibu yang sudah bergabung sore hari ini, ada yang ingin berdiskusi atau membuka topik tanya jawab kita, saling tukar pengalaman dan tukar ide mungkin dalam hal ini gitu ya. Ada? Untuk jenjang TK ini fase fondasi namanya ya Bu Aini ya. Gimana Bu? Untuk jenjang TK fase ini fondasi. Fase fondasi disebutnya ya. Kalau Bapak dan Ibu yang bertugas di jenjang SD berarti akan terlibat dengan elemen dan dimensi untuk 3 fase gitu ya, fase A, B, dan C. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang bertugas di SMP berarti akan berkaitan dengan olah elemen yang ada di fase D. Begitupun kemudian di jenjang SMA ada fase E dan F. Demikian. Ada ibu-ibu yang mau didiskusikan? Jika tidak ada, nanti saya akan melanjutkan ke penjelasan dan pembahasan berikutnya. Gimana, Bu? Ya. Sementara belum ada ya sepertinya. Baik. Dari yang Bu Aini ceritakan tadi, saya membayangkan bahwa pelaksanaan kegiatan P5 ini atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu kalau di TK Islam The Green Camp dilaksanakan dengan sistem setiap pekan, betul ya Bu ya? Sepanjang semester dan ada alokasi waktu di tiap pekan, begitu ya Bu ini ya? Mute Bu. Ya benar Bu Lili. Jadi tadi ya karena kita sekolah Islam gitu kan, kita juga punya kurikulum diniyah yang porsinya lebih besar gitu daripada kurikulum umum. Jadi
di setiap pekannya, karena kita sekolahnya dari Senin sampai Selasa gitu kan, sampai Senin sampai Jumat gitu. Nah, di setiap pekannya itu ada 2 hari yang kita khususkan untuk kurikulum IKM ini, seperti itu. Jadi mungkin di sekolah lain tiap hari mungkin ya, kalau yang saya lihat tiap hari itu ada gitu kan, tapi kalau di kita tidak. Ya, bagi Bapak dan Ibu, sebenarnya untuk pelaksanaan itu selain seperti yang dipraktikkan di TK Islam The Green Camp, ada opsi lainnya, yaitu sistem blok ya. Jadi kalau seperti TK Islam The Green Camp, berarti sepanjang semester itu ada jatah waktu gitu ya, biasanya 2 JP atau 3 JP, demikian untuk P5. Tapi jika ingin digunakan sistem blok, artinya dalam sepekan itu atau sepekan sampai 3 pekan itu kegiatan ini tidak ada, cenderung dominan waktu yang digunakan itu P5, tapi selesai di 2 atau 3 pekan maksimal ya. Selanjutnya di pekan-pekan berikutnya sudah fokus ke intrakurikuler, dan itu bisa diletakkan di awal semester, tengah semester, atau akhir semester. Kalau saya perhatikan, rata-rata sekolah itu menggunakan sistem bukan blok ya. Jadi saya sejauh ini belum bertemu dengan pengelola sekolah yang memilih sistem blok, baik di jenjang TK, SD, atau SMP. Sejauh ini saya belum bertemu. Mungkin pertimbangan yang dipakai, digunakan oleh sekolah-sekolah bahwa anak-anak akan cukup bosan ya kalau misalnya proyek itu full 3 atau 2 pekan itu dilaksanakan, hanya itu saja, itu beberapa anak itu cenderung mudah bosan gitu. Tapi jika dia dilaksanakan lebih bertahap dalam jangka waktu yang panjang menggunakan sistem maraton begitu, selain mengurangi potensi rasa bosan, itu juga bisa menjadi sesi refreshment sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami yang kami rasakan, banyak kan mereka tuh yang sangat ditunggu murid-murid ini jam pelajaran olahraga ya, PJOK. Kenapa ditunggu itu biasanya karena menjadi sesi refreshing bagi peserta didik. Saat ini dalam penerapan kurikulum merdeka, ternyata P5 menjadi sesi refreshing lainnya bagi peserta didik ini gitu. Jadi bagi mereka tidak hanya di jam olahraga, yang mereka tunggu adalah jam project gitu ya. Kapan kita ada sesi project lagi, itu sangat ditunggu-tunggu oleh mereka karena bagi mereka terasa lebih seru gitu ya, terasa lebih menantang, terasa lebih menghibur. Seperti itu. Ini contoh-contoh pelaksanaannya ya, Bu Aini ya. Iya. Ya. Ini beberapa dokumentasi saat hari H ini, saat hari pelaksanaan. Ini ketika yang berkunjung itu yang dari TK lain itu, Mbak Lili. Baik. Oh, jadi ada murid TK luar yang berkunjung juga di saat 2 hari pameran itu ya, Bu? Iya. Yang baju coklat nih yang ini. Oh, memang sengaja diundang? Memang sengaja diundang. Memang sengaja ya, Bu? Kira-kira untuk tujuan apa nih, Bu, kalau dari pihak sekolah? Ya, yang pertama tentunya kita ingin menjalin silaturahmi, gitu ya, yang pertama. Kemudian yang yang berikutnya ini sebagai bentuk apa sih, sebagai kita kemarin itu kita mau mengundang untuk pengunjung itu kan, untuk pengunjung itu, konsep pengunjung itu seperti apa gitu ya. Jadi salah satu pertimbangannya yaitu kita mengundang dari sekolah lainnya. Baik, agar lebih memeriahkan suasana juga mungkin ya. Jadi pengunjung tidak hanya dari untuk orang tua juga, murid. Iya benar. Jadi untuk mereka juga tadi ya saling menghargai gitu kan, karena di
profil Pancasila yang mau kita munculkan juga ada hal itu gitu kan. Kemudian juga mereka berani untuk mempresentasikan di hadapan teman-teman yang lain gitu ya, yang bukan ini teman sekolah mereka seperti itu. Baik. Tadi saya juga sempat mencatat ini 3 tujuan ya dari P5 di TK Islam The Green Camp ini, yang tadi tajuknya adalah Tanjung Pinang Kampung Kita ya Bu. Ya. Sesuai dengan slogannya Kota Tanjung Pinang. Yang pertama itu tadi tujuannya anak mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Apakah memang berarti sepanjang pameran atau justru dalam prosesnya persiapan pameran itu juga diobservasi Bu, teknik asesmennya seperti apa Bu? Ya, jadi kalau untuk assessment itu sepanjang kegiatan hariannya, Bu Lili. Kemudian juga di saat hari H gitu kan. Tapi itu sebagai ini aja ya, sebagai tambahan gitu kan, sebagai tambahan karena ini juga termasuk ini untuk bagian dokumentasi itu kan cukup berpengaruh besar ya. Makanya kemarin di kegiatan pameran ini kita juga melibatkan kakak-kakak SMP supaya dokumentasinya fokus gitu kan, dan guru-guru bisa mendapatkan fakta-fakta yang real gitu ya dari diri anak, tapi yang benar-benar difokuskan untuk asesmen itu saat pembelajaran harian. Baik, ini menarik Bu. Ini artinya ternyata dokumentasi bisa menjadi alat bantu ya dalam asesmen ya. Jadi kan memang untuk mengobservasi sesuatu yang sifatnya perilaku, sikap-sikap abstrak itu kan mungkin kalau on the spot dengan jumlah murid cukup ramai, guru sering terskip gitu ya, terlewatkan momen-momen pentingnya, golden momennya seperti itu. Nah, berarti bisa diatasi solusinya dengan mendokumentasikan. Berarti bentuknya rekaman atau rekaman ya, harus video ya. Harus video. Kalau foto biasanya guru-guru harus nambah catatan-catatan sedikit ya, notes gitu ya, kata kunci seperti itu Bu Lili. Baik. Supaya tidak lupa gitu kan ya. Ya. Seperti itu. Baik. Ini mungkin Bu ini yang sering sering terlewatkan gitu ya. Tidak lupa, kadang-kadang sudah direncanakan tapi pada saat hari pelaksanaan karena berinteraksi dengan ramai pihak dan hari itu biasanya mungkin ada kondisi-kondisi kendala cuaca dan seterusnya. Kadang-kadang jadinya poin penting untuk mengassessment saat pelaksanaan itu menjadi terlewatkan seperti itu. Berarti ini yang bisa diambil praktik baiknya mungkin ya Bu ini ya untuk mengantisipasi. Kalau sekolah-sekolah yang sudah punya bantuan CCTV mungkin lebih mudah lagi ya Bu. Artinya bisa lebih terbantu ya. Dan ini ada tips Bapak dan Ibu mungkin dari saya pribadi. Saya pernah mengalami mau ambil video dari kegiatan atau progresnya anak-anak, tapi ternyata ada notifikasi di galeri saya bahwa sudah full, kapasitas ponselnya tidak memungkinkan lagi untuk, bahkan jangankan video, ambil satu foto lagi pun tidak bisa sama sekali. Memang video itu cukup memakan kapasitas penyimpanan di ponsel kita. Jadi akhirnya saya cari cara seperti itu Bapak dan Ibu untuk membuat setiap momen penting, golden moment nggak boleh terlewatkan, tapi gimana caranya gitu. Saya cuma punya satu ponsel dengan kapasitas terbatas gitu. Oh ternyata bisa dengan cara saya ambil gitu ya. Sebenarnya kalau mau lebih canggih lagi tuh live YouTube Bapak dan Ibu, tapi live YouTube ini ada beberapa langkah untuk aktivasi live YouTube yang harus saya lakukan dan itu kadang-kadang kita tidak sempat atau terkendala seperti itu. Kemudian yang kedua dia butuh jaringan yang jauh lebih canggih lagi seperti itu ya, mungkin kapasitas internetnya yang harus diperhatikan. Tapi kalau kita mau lebih praktis ambil step di bawah itu, bukan live YouTube tapi mengambil dengan manual kamera di galeri. Kemudian biasanya setelah sekitar 3-4 video
saya stop ambil dokumentasi dulu, saya unggah dulu. Saya unggah dulu video-video tadi yang ada di galeri saya pastikan bahwa dia sudah terunggah, itu kemudian di galeri saya delete, sehingga kosong lagi, space memorinya kosong lagi, dan bisa saya gunakan lagi untuk melanjutkan pengambilan video. Memang kadang-kadang sebagian orang tidak nyaman melakukan hal itu karena merasa videonya kan belum saya edit dan belum saya review gitu, khawatir akan tershare gitu ya, apalagi misalnya subscribernya sudah banyak gitu ya, khawatir langsung dilihat banyak orang, dilihat publik. Nah sebenarnya di YouTube itu sudah tersedia pilihan setting untuk video kita yang kita unggah. Pilihannya itu ada 3 Bapak dan Ibu, ada private, ada unlisted, dan ada satu lagi public. Jadi Bapak dan Ibu saya rekomendasi untuk memilih unlisted, karena kalau private, ketika link dari video itu kita share ke pihak lain yang membutuhkan, siapapun tidak bisa mengakses selain kita sendiri. Tapi jika unlisted, itu dapat diakses oleh siapapun yang memiliki tautan tersebut, seperti itu. Jadi biasanya saya sudah siapkan di ponsel saya, itu sudah terlogin dengan akun belajar ID saya, kemudian settingannya itu sudah saya seragamkan unlisted gitu. Jadi video-video di channel YouTube saya yang publik itu hanyalah video-video yang sudah selesai saya review, saya editing. Tapi kalau belum saya review, on the spot saya mengambilnya, itu saya setting dengan unlisted, seperti itu. Dan sangat menguntungkan Bapak dan Ibu ketika kita harus di era ini ya, kita sangat sering gitu ya ditagih mana videonya gitu, mana dokumentasinya, dan dokumentasi zaman sekarang kalau foto gitu kayaknya kurang seru ya, kurang keren. Jadi biasanya yang dimaksud adalah video. Itu kalau bentuknya sudah link YouTube, itu sangat memudahkan Bapak dan Ibu dibandingkan jika saya membagi link Drive atau bahkan membagi video langsung melalui WhatsApp misalnya, itu kan jauh lebih berat. Saya juga senang mengaktifkan kanal YouTube dari akun belajar ID saya. Kenapa? Karena kan kapasitas drive di akun belajar ID itu tidak terbatas, jadi saya bisa melakukan penyimpanan sebanyak-banyaknya sehingga itu bisa terkorelasi langsung dengan kanal YouTube saya. Seperti itu kira-kira. Mungkin mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, karena di era sekarang kita mesti kerja cerdas, kerja cepat gitu ya. Jadi dalam waktu yang sangat singkat kita harus melakukan banyak hal secara tepat. Seperti itu. Nah, itu tantangannya ada di situ. Ya. Baik, dari Bu Aini mungkin ada tambahan lagi Bu, hal-hal menarik dari praktik baiknya yang bisa dibagi? Sementara mungkin cukup ya Bu Lili. Oh baik ya. Berarti stop share ya Bu ya, agar saya bisa share screen untuk membagi Capman, memberi tips kepada Bapak dan Ibu bagaimana menentukan elemen dan sub-elemen ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah pernah dibahas juga berkaitan dengan hal ini. Namun saya coba ulas kembali karena bagian ini biasanya yang masih sulit dipahami ya oleh beberapa guru. Tadi Bu Aini punya 3 tujuan proyek seperti itu Bapak dan Ibu, mulai dari anak mengenali persamaan dan perbedaan antara dirinya dengan orang lain, itu diambil dari dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia ya Bu Aini. Kemudian yang kedua adalah tujuan proyeknya anak mengenal budaya daerahnya. Kalau ini dari kearifan lokal ya Bu dimensinya. Kebinekaan global, dan yang ketiga, anak terbiasa bekerja sama dalam melakukan aktivitas kelompok. Ini dari bergotong royong. Ya, kolaborasi. Ya, kolaborasi ya. Bagaimana sih kemudian tujuan ini bisa dirumuskan Bapak dan Ibu? Itu sebenarnya kita merujuk pada satu
dokumen yang bernomor 262. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat apakah sudah memiliki Udah habis yang tadi. Oh, Ali. Oh, ini bukan, ini maaf. Ini untuk menentukan struktur kurikulumnya, Bapak Ibu, yang menentukan alokasi waktu dan biasanya digunakan oleh bagian kurikulum untuk menyusun jadwal pelajaran ya. Jadi bagaimana proyek itu waktunya dialokasikan itu menggunakan Capman 262. Ini yang tadi saya jelaskan berkaitan dengan mau pakai sistem blok atau bukan blok seperti itu. Untuk dokumen dimensi ya yang pernah saya bagi juga di webinar-webinar seri sebelumnya. Ini agak nge-lag, mohon maaf Bapak Ibu, internetnya mungkin kurang lancar. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu dokumennya? Ya, jadi tadi Bu Aini untuk menyusun modul P5 dengan judul Tanjung Pinang Kampung Kita, Bu Aini menggunakan 3 dimensi, dan 3 dimensi itu dijabarkan menjadi 3 tujuan proyek atau 3 tujuan P5. 3 tujuan inilah yang kemudian dikembangkan menjadi assessment Bapak dan Ibu. Jadi assessment-nya itu dikembangkan dari tujuan di modul project. Dan insya Allah terkait assessment, cara membuatnya kita akan pelajari di webinar seri berikutnya Bapak Ibu, tanggal 6 Januari di jam yang sama setiap hari Jumat. Tanggal 6 Januari kita akan belajar assessment P5, gitu ya, cara membuatnya. Ini ketika Bapak dan Ibu sudah menentukan dimensi, di tiap-tiap dimensi, seperti ini, dimensi yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu ada 3 elemen Bapak dan Ibu. Ada akhlak beragama, akhlak pribadi, dan akhlak kepada manusia. Tadi di modul project yang dicontohkan oleh Bu Aini, berarti Bu Aini memilih elemen akhlak kepada manusia ya Bu ya? Ya, Bu Aini memilih elemen akhlak kepada manusia. Nah, bagaimana kemudian elemen ini kita breakdown atau kita jabarkan lagi menjadi sub-elemen. Itu juga di dokumen ini sudah disiapkan Bapak dan Ibu tabelnya. Jadi di tabel alur perkembangan dimensi ini sudah dijabarkan atau diperinci ada untuk fase PAUD, fase A, fase B, fase C, D, dan E. Maka karena tadi Bu Aini sedang merancang modul project untuk fase PAUD atau untuk di jenjang TK, dan sub-elemennya yang diambil adalah berkaitan dengan akhlak kepada sesama manusia, Bu Aini memilih sub-elemen mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan, gitu ya Bu ya. Jadi ini adalah elemennya akhlak kepada manusia, dimensinya dimensi yang pertama, iman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari elemen ini ada 2 sub-elemen yang bisa kita pilih, tapi ya terserah gurunya gitu ya, mau memilih yang pertama atau yang kedua. Dalam hal ini di modul yang dicontohkan dipilih yang pertama. Nah, di sub-elemen ini yang kita sudah pilih gitu ya, itu dapat digunakan sebagai kalimat tujuan, terutama yang Bapak Ibu fokuskan adalah sesuai fasenya. Kalau PAUD ada di fase ini, berarti Bapak dan Ibu ambil sub-elemen mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Membiasakan mendengarkan pendapat temannya. Ini bisa menjadi kalimat rubrik ya Bu Aini ya. Ketika nanti dikembangkan assessment, sebenarnya ini sudah menjadi petunjuk bagaimana guru itu harus mengobservasi keberhasilan proyek
ini gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita pilah-pilah, tinggal kita sistematikkan di dalam modul itu Bapak dan Ibu. Dalam dokumen ini sebenarnya sudah disiapkan semua jenjang gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu ingat dulu pada saat di pelaksanaan K13 itu ada 18 penguatan karakter ya. Ada yang biasa bisa kita pilih untuk di RPP gitu ya. Harus dicantumkan sikap atau karakter mana yang kita akan kembangkan seperti itu. Nah, sebenarnya di kurikulum Merdeka 18 karakter itulah yang kemudian menjadi P5 ini Bapak dan Ibu, dikembangkan di dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKAP nomor 09/H/KR 2022. Jadi di sini dokumen induk Bapak dan Ibu untuk ide-ide kreatif kita itu bisa secara sistematis dikembangkan menjadi modul project dan juga nanti terkorelasi langsung dengan asesmen yang akan kita laksanakan. Sekali lagi karena topik kita hari ini adalah bagaimana membedah modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada murid, maka sekali lagi Bapak dan Ibu, poin tujuan di modul yang sangat terkorelasi nantinya dengan asesmen itu menjadi sangat penting. Sebab itulah bedanya pameran yang merupakan P5 dengan pameran, karnaval, dan festival yang di periode sebelumnya sering dilakukan banyak sekolah, tapi tanpa asesmen gitu ya, tanpa tujuan yang jelas, tanpa sasaran yang diperinci gitu ya, tanpa peran dari guru untuk mengobservasi sepanjang kegiatan itu berlangsung, output apa sih yang diinginkan setelah pawai, hal apa sih yang dimau setelah anak ini 2 hari pameran gitu ya. Kalau di periode sebelumnya kan itu tidak terlalu difokuskan untuk dinilai seperti itu ya. Bahkan Bapak dan Ibu, upacara rutin setiap hari Senin pagi pun itu bisa sebenarnya menjadi P5 Bapak dan Ibu. Asalkan Bapak dan Ibu kembangkan modul proyeknya, rancang asesmennya, dan memang dilaksanakan oleh guru-guru. Jadi ketika upacara itu tidak hanya sekedar seremonial, tapi memang ada penilaian dari guru gitu terkait hal apa ya, tergantung rubrik yang dikembangkan sesuai tujuan yang ditetapkan oleh guru dan sekolah itu seperti apa. Jadi itu bedanya Bapak dan Ibu mungkin dengan hal-hal rutin yang sebenarnya sebelum era kurikulum Merdeka itu sudah banyak dilakukan dan dipraktikkan di sekolah-sekolah. Tinggal kita poles dan kita sempurnakan lagi sesuai kaidah-kaidah terkini gitu ya yang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI itu disempurnakan kembali seperti itu. Sampai di sini apakah ada hal yang ingin didiskusikan Bapak dan Ibu? Kita sudah hampir berada di penghujung waktu ya. Ada beberapa bapak-bapak yang sepertinya baru bergabung, Pak Yoyo dan Pak Joko ya. Ya, selamat bergabung. Insya Allah Pak, kegiatan ini kami rekam dan akan kami unggah di kanal YouTube Skillful Teachers. Nanti bisa di search saja gitu, dan kami biasanya setiap kali webinar di bawah video rekaman di kanal tersebut itu ada link drive yang merujuk ke PDF materi seperti itu. Tadi contoh modul dari TK Islam The Green Camp yang dibedah oleh Bu Aini akan kami lampirkan di link drive tersebut. Jadi nanti bisa Bapak dan Ibu silakan unduh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa dijadikan referensi bagi pelaksanaan P5 di sekolahnya masing-masing. Kemudian karena hari ini juga banyak dari guru-guru SMP yang bergabung, insya Allah kami juga akan mengunggah contoh modul project untuk jenjang SMP dengan tajuk Halal Oriental Malay Food atau Green Cafe gitu ya.
Itu nanti juga bisa Bapak dan Ibu pelajari, Bapak dan Ibu unduh. Untuk komunikasi Bapak dan Ibu, kami punya beberapa kontak, ada email dan sebagainya di Google Site Skillful Teacher. Jadi Kombel ini juga membuat Google Site untuk pusat komunikasi. Sengaja tidak kami buat WhatsApp group atau Telegram karena sekarang sedang banyak-banyaknya di ponsel setiap kita, itu grup sangat luar biasa jumlahnya. Jadi daripada tidak terkelola dengan baik, jadi kami reduksi dan kami gantikan dengan kanal YouTube beserta Google Site. Juga ada Classroom sebenarnya jika Bapak dan Ibu ingin mengikuti struktur materi sejak webinar seri pertama. Sebagai penutup informasi untuk seri webinar Bapak dan Ibu, di kolom chat juga sudah ada tautan daftar hadir, silahkan diisi. Insya Allah kami akan membuatkan sertifikat partisipasi bagi peserta yang mengisi daftar hadir. Di sana ada opsi ini webinar seri keberapa, jadi sebagai informasi ini adalah webinar seri keempat, dan total seri dari webinar di komunitas belajar ini sampai bulan Mei 2023 itu ada 7 seri. Untuk seri kelima insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2023 dengan tajuk Assessment P5. Bapak dan Ibu juga bisa terus mengikuti perkembangan materi dari komunitas belajar Skillful Teachers di PMM atau platform Merdeka Mengajar, karena kami juga aktif mengupdate informasi di sana. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada yang sebenarnya ingin didiskusikan atau ditanyakan dan Bapak Ibu kesulitan menemukan kontak kami, langsung berkomentar di bawah video ini di YouTube juga kami persilakan. Insya Allah akan kami upayakan untuk merespon. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Terima kasih banyak atas, ada yang nanya ya, channel YouTube-nya Skillful Teacher, Bapak dan Ibu, saya coba ketik di sini. Skillful Teachers, di sana sudah ada rekaman yang kami unggah dari webinar seri pertama. Dan di kolom deskripsinya itu biasanya ada tautan yang berkaitan dengan materi-materi pada rekaman video. Saya kirimkan ulang juga Google formulirnya, Bapak dan Ibu. Google formulir juga kalau ada kendala isi dapat dikonfirmasi ke kami. Baik, ada pertanyaan, kita coba tanggapi. Dalam satu tema proyek, misalnya ada 4 kelas, apakah bisa 4 topik berbeda, Bu? Ini Bu Wahyu untuk jenjang SMP, mungkin maksudnya, Bu ya. Jadi Bu Wahyu, kalau kita membaca panduan P5 yang diterbitkan oleh BSKP itu tidak ada larangan untuk satu level gitu ya, misalnya kelas 7 ya, sekarang kan yang melaksanakan IKM kalau di SMP itu kelas 7. Misalnya di sekolah ibu kelas 7-nya itu ada 4 rombongan belajar. Tidak ada larangan bagi guru ya untuk membuat misalnya 4 kelas mau dibuat 4 proyek yang berbeda gitu ya. Itu tidak ada larangan, Ibu. Dan kita juga diberikan referensi ada 7 tema yang bisa kita pilih dan itu tidak ada arahan spesifik harus yang mana, jadi bebas gitu ya. Dari 7 itu mau pilih yang mana gitu. Namun gitu ya, biasanya yang diantisipasi oleh pihak sekolah adalah pertama kerepotan guru. Karena jika tiap kelas beda tema, berarti kan guru-guru jauh lebih rumit untuk mempersiapkannya daripada ketika seluruh kelas 7 gitu ya menggunakan satu tema proyek yang sama gitu. Tentu dari sisi persiapan dan seterusnya ditambah
dengan pertimbangan guru-guru kita kan baru mulai belajar nih, Bapak dan Ibu, guru-guru kita baru mengenal kurikulum Merdeka ini gitu. Khawatirnya jika langsung dibebankan dengan tantangan yang rumit, mereka jadi turun motivasinya gitu ya untuk antusias melaksanakan kurikulum Merdeka. Mungkin itu bisa jadi pertimbangan. Kemudian yang kedua, dari sisi peserta didik dan orang tua murid, Bapak dan Ibu, saya sepertinya memprediksi jika temanya dibedakan, mungkin antar peserta didik akan rewel gitu ya, akan saling komplain ke gurunya kenapa di kelas sebelah melakukan ini tapi kita tidak gitu ya, dan seterusnya begitu. Ditambah lagi orang tua murid, jika memang ada orang tua murid yang cukup kritis, mungkin akan menggugat wali kelasnya atau guru-gurunya seperti itu ya. Jadi untuk meminimalisir konflik itu, kalau dari saya pribadi merekomendasikan sebaiknya kalau satu jenjang itu disamakan untuk lebih mengoptimalkan gitu ya pelaksanaannya. Tapi tidak ada larangan, Bu. Tidak ada ketentuan yang melarang hal itu seperti itu. Ini makin sore menjelang ditutup, banyak ya pertanyaannya. Serinya sekarang ini seri keempat, Bapak dan Ibu. Kemudian Google formulirnya ini saya kirimkan kembali. Bu Aini jika ada keperluan boleh Bu Aini leave duluan. Oke, baik ya. Ya, saya kirimkan kembali daftar hadir bagi Bapak Ibu yang iya, boleh Bapak dan Ibu presensinya jika tadi merasa ragu-ragu, merasa belum tepat bisa diulangi kembali. Nanti kami akan pilih isian terakhir ya. Yang jika ada yang ganda lebih dari sekali kami akan ambil yang terakhir. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah berhasil mengisi beberapa orang untuk Google formulirnya telah kami terima isiannya. Setelah ini berarti nanti akan langsung kami unggah Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tidak ada kendala teknis dalam jaringan ataupun yang lainnya. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak atas partisipasi dari Bapak Ibu semua. Sesungguhnya kehadiran Bapak dan Ibu itu menambah semangat dari kami untuk terus berbagi dan menyampaikan praktik baik. Komunitas belajar Skillful Teachers itu mengakomodir jenjang TK, SD, dan SMP karena sejatinya kurikulum Merdeka untuk jenjang pendidikan dasar itu punya esensi yang hampir sama. Dan memang untuk periode awal, setahun pertama komunitas belajar ini memfokuskan pembahasan pada topik P5, co-kurikuler yang baru, sesuatu yang relatif baru yang belum dikenal pada era kurikulum sebelumnya, maka kami ingin membedah hal itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan berdasarkan pengalaman-pengalaman di TK, SD, dan SMP Islam The Green Camp itu dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu guru di sekolah lainnya di Indonesia. Saya akhiri dengan ucapan maaf atas kekeliruan dan ketidaknyamanan yang mungkin terjadi sepanjang kegiatan webinar seri keempat ini berlangsung. Kita cukupkan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin untuk menutup